perlengkapan dan peralatan apa aja yang aku bawa ke rumah sakit. Bisa dibilang ini video sharing hospital bag, mungkin bisa jadi referensi buat kalian karena yang aku bawa ini yang penting-penting aja untuk aku, suami dan juga terutama bayi, karena kan di sini yang terutama yang paling penting itu keperluan aku dan juga anak. Kalau suami kan menunggu ya, jadi keperluannya nggak terlalu banyak. Dan ini semuanya udah aku lengkap, aku packing sesuai dengan apa yang udah aku catat karena aku udah ngambil dari beberapa sumber, beberapa referensi waktu kehamilan aku 8,5 bulan. Dan ini aku bawa satu koper, ini ukuran koper sedang yang cukup untuk keperluan-keperluan aku, suami dan juga anak kita. Tapi kalau untuk pembalut melahirkan, untuk pouch make up dan juga untuk popok bayi newborn, ini nanti akan kita taruh di goodie bag karena apa ya, kita itu kan nggak tahu kita perlunya itu berapa banyak ya, karena kalau kita mungkin bawa cuma 6 ternyata kurang, daripada nanti kita bingung harus beli misalkan keluar cari minimarket, lebih baik kita prepare karena kan kita juga udah punya, ngapain kita harus cari lagi kayak gitu. Karena melahirkan normal itu kan kemungkinan di sana itu 2 hari 1 malam atau mungkin cuma 1 hari aja kan ya, 2 hari 1 malam ya, benar ya. Jadi aku kan nggak tahu nih masa nifas aku tuh deres banget enggak, karena aku juga baru pertama kali melahirkan normal, karena waktu dulu keguguran aku nggak pakai pembalut maternity, aku cuma pakai pembalut yang panjang aja yang malam karena kan darahnya juga nggak terlalu banyak, meskipun ya pendarahan juga waktu itu sekitar 1 sampai 2 minggu masa nifas, tapi waktu di rumah sakit pakai pembalut malam aja itu udah cukup. Tapi kalau melahirkan kan aku nggak tahu seberapa banyak darahnya kan, kemungkinan malah lebih banyak, jadi aku mungkin akan bawa satu tempat seperti ini dan aku kasih goodie bag. Jadi besok saat aku mungkin udah masuk IGD atau udah di ruang penanganan, suamiku ngurus administrasi dan sebagainya, nanti kalau udah dia mungkin akan bawa koper dan juga goodie bag, jadi nggak ngerepotin gitu loh harus bawa kayak banyak barang, karena cuma ngedorong koper dan juga goodie bag aja, karena goodie bagnya juga lumayan gede. Meskipun nanti di rumah sakit udah disediakan juga puji Tuhan banget, tapi yang penting kita sudah prepare karena kan untuk anak kita sendiri kan, kenapa kita nggak ngebawa kayak gitu loh. Dan untuk goodie bagnya mungkin nanti juga ada isi makanan, karena kita sebenarnya sudah mempersiapkan makanan seperti makanan ringan untuk suami dan juga untuk aku, karena mungkin nanti saat menunggu pembukaan atau mungkin setelah melahirkan, dan biasanya kan setelah melahirkan ada masa pemulihan, terus dari rumah sakit kan biasanya udah ada makanan atau obat-obatan, tapi kan untuk suami perlu kan kayak makanan ringan atau snack-snack gitu untuk dia makan, karena kita berdua itu tipe yang suka banget makan, tipe ngemil. Jadi sebelum jam makan mungkin lapar lagi atau apa, udah ada makanan, daripada kita keluar ke minimarket kita udah bawa dari rumah, dan itu mungkin akan aku masukkan ke goodie bag karena ya tadi goodie bagnya itu cukup untuk tempat ini semua, karena goodie bagnya itu lumayan gede tapi nggak terlalu gede juga. Sebelumnya ini kopernya udah aku lap semuanya pakai tisu basah dan udah aku semprot juga, jadinya kopernya udah higienis untuk keperluan-keperluan, terutama untuk keperluan bayi. Dan sebentar lagi aku akan tunjukin ke kalian apa yang ada di dalam koper ini, segala keperluan aku dan juga keperluan bayi yang penting-penting. Untuk kalian yang mau nambahin, kalian bisa tambah di komen apa aja yang perlu untuk aku tambahin, karena semoga video ini bisa upload sebelum aku melahirkan, jadi mungkin ada tambahan bisa aku bawa, tapi menurut aku ini udah yang paling lengkap ya. Dan langsung yang pertama yang akan aku bawa itu pembalut newborn. Di sini aku beli yang mereknya Mami Poco ekstra kering, ini khusus untuk bayi baru lahir, dan aku beli yang isinya itu 4-4. Aku beli isi 4-4 karena ini selain dipakai nanti di rumah sakit juga akan dipakai di rumah. Meskipun anak aku juga sudah disediakan popok kain, tapi mungkin juga akan aku pakai ini nih kalau untuk acara keluar, karena kata kakak-kakak ipar aku saat anak-anak mereka lahir itu mereka sudah tidak langsung pakai popok kain tapi pakai popok biasa, ini apa ya sebutannya, diapers ya. Dan untuk yang kedua aku bawa pembalut bersalin. Di sini aku ambil yang Softtek Maternity karena nggak tahu kenapa ini direkomend sama banyak orang, karena sejauh ini pembalut bersalin terpanjang ya, 4
45 cm dan ini aku bawa yang 20 pads. Ya ini pokoknya akan aku bawa ke rumah sakit segini karena aku nggak tahu keperluanku dan kebutuhanku nanti di sana itu seperti apa. Kan kalau darahnya udah terlalu banyak juga harus diganti, nggak boleh kita kayak harus 4 jam gitu. Kalau misalkan udah 3 jam penuh ya harus ganti kayak gitu kan. Terus yang ketiga ini aku bawa pouch makeup. Buat kalian yang ngikutin YouTube aku dari tahun 2020, aku udah pernah bilang kalau pouch makeup ini itu sering banget aku bawa. Bahkan dari aku kerja itu aku udah bawa pouch ini. Jadi kalau mau make up itu udah lengkap semua di dalam. Aku mudik juga udah ada semuanya di dalam. Terus aku mau pergian kemana juga udah ada semua di dalam. Jadi make up yang ada di rumah itu juga ada tempatnya sendiri, tempat khusus. Tapi kalau untuk tempat pergi aku khusus bawa ini karena kalau aku bawa pouch yang kecil-kecil itu bakalan jadi banyak dan ribet. Tapi kalau di sini itu udah masuk banyak banget. Pouch ini aku dapetin hadiah dari kepala bagian aku karena aku memenangkan Best of the Best Mystery Call Customer Service mewakili kantor Solo. Jadi aku juga gak tahu kalau aku bakalan dikasih hadiah, dikasih kayak reward kayak gitu. Dan berterima kasih banget karena sampai sekarang bener-bener masih awet dan masih aku pakai. Karena pesannya waktu aku dikasih itu semoga hadiahnya itu bermanfaat untuk aku, dan ini bermanfaat banget. Make upnya nggak perlu aku buka ya, karena ya itu tadi yang aku bilang, isinya ya make up biasa, basic-basic aja. Aku nggak bawa terlalu banyak tapi juga nggak bawa terlalu dikit. Lanjut kita mulai buka kopernya. Kopernya tuh kayak gini ya, koper biasa tapi maksudnya bentukannya di dalam tuh udah aku kasih pouch, jadi nggak baju langsung koper gitu, enggak. Soalnya kalau aku buka dia akan jatuh ke sana loh. Ini pokoknya di kantong pertama itu sudah siap semua dokumen-dokumen. Jatuh kan? Di pouch pertama itu isinya dokumen-dokumen aku untuk melahirkan. Nah di dalamnya itu sudah ada buku pink. Ini buku pink tuh yang dari puskesmas untuk pemeriksaan atau kontrol dari fase 1. Lalu di sini ada buku kontrol aku di dokter rutin. Di sini ada berkas-berkas lain yang wajib dibawa seperti KTP, surat vaksin, lalu untuk kartu BPJS, akta nikah, kartu keluarga dan lain-lain. Ini fotokopian ya, karena yang asli kan memang bentuknya juga sama kertas kayak gini. Jadi aku takut kalau ketukar aja gitu loh, karena zaman sekarang itu nggak tahu kenapa kartu keluarga itu warnanya nggak warna yang zaman dulu itu kan hijau ke biru-biruan gitu, tapi zaman sekarang kartu keluarga itu ya putih aja polos kayak kertas biasa gitu. Takutnya kalau ketukar gitu loh. Kalau ketukar kan berarti juga, misalkan di sana kan kita harus serba cepat ya ngurusin administrasi, karena aku pengalaman juga aku nungguin kakak ipar melahirkan dan aku yang ngurusin administrasi semuanya, jadi harus serba cepat gitu, segera ditanganin. Jadinya aku nggak mau kalau kartu keluarga yang asli juga malah yang diserahin ke rumah sakit, yang fotokopi yang kita bawa dan gitu-gitu. Kalau kata suami aku sih nggak perlu ya, karena sistemnya sekarang itu bisa di scan, jadi yang asli itu udah bisa kebaca di aplikasi. Karena sekarang kayak contoh ini pencatatan sipil pernikahan itu sudah ada kayak barcode-nya. Aku nggak bisa tunjukin barcode-nya ya, dan di situ udah ada tanda tangan pejabat pencatatan sipil, jadi kayak udah serba barcode kayak gitu. Jadi aku bawa surat nikahnya 1 lembar, terus pencatatan sipil suami istri 1 lembar. Untuk kakak aku khusus kakaknya aku bawa 3 lembar. Terus buku pink kan semuanya pasti udah tahu ya, ini buku ibu dan anak. Terus buku kontrol dokter yang dulu pernah aku tunjukin, ini buku kontrol aku di klinik rumahnya dokter Adi dari awal aku hamil sampai sekarang. Terus untuk hasil cek lab kayak gitu ada semua di dalam sini untuk cek lab. 2 ya, jadi aku vaksin COVID pertama bawa 2, dan vaksin yang kedua itu juga ada 2, dan suami juga kayak gitu. Terus di sini juga ada KTP kita berdua, terus kartu BPJS juga ada kayak gini, udah kita siapin. Dan untuk fotokopinya juga udah agak banyak dan udah kecil-kecil. Ini yang ngurusin semuanya suami aku. Pokoknya aku tinggal terima beres, masukin ke pouch aja, karena kebetulan dia orangnya juga memperhatikan banget. Jadi dia udah
cetakin, dia juga yang udah motong-motongin. Jadi di sana nanti kalau diminta kita tinggal kasih aja tanpa ada kekurangan berkas dan lain-lain. Mulai dari mana ya? Oke, mungkin kita mulai dari atas saja supaya enggak berantakan. Ini yang paling atas ini baju suamiku, karena memang ini masukinnya baru aja, kira-kira baru 3 hari yang lalu. Suamiku itu udah aku suruh untuk nyiapin baju yang dia suka, yang dia pilih, karena kan aku pengen dia sendiri yang pilih gitu loh. Kalau kita mudik pun juga gitu, kamu sediain baju yang kamu pilih, nanti aku yang nata di dalam pot saya gitu. Dan dia bilang dia cuma cukup bawa baju satu aja. Ini dia bawa baju satu, terus untuk kaos dalaman singlet itu satu, terus untuk celana dalam dia juga bawa satu. Terus aku tanya, emang nggak kurang bawa satu? Terus dia bilang enggak, karena kan kalau untuk suami aku cuma nunggu kan, jadi dia tidak terkena darah, terus juga nggak gimana-gimana. Jadi saat ngantar ke rumah sakit kan dia sudah pakai celana panjang nih, celana jeans, dan juga pakai kaos dan pakai jaket. Jadi mungkin nanti untuk baju ini dipakai di hari kedua, di saat mau pulang, atau di saat dia mungkin udah ngerasa kotor kayak gitu. Jadi dia memang sengaja nggak mau bawa banyak-banyak supaya kopernya itu cukup untuk keperluan yang lain, keperluanku dan juga anak kita. Lalu untuk keperluan selanjutnya, ini langsung ke keperluan baby. Ini yang aku bawa di dalamnya itu, ini mungkin nggak usah aku keluarin ya, karena kalau aku keluarin ribet harus masukin lagi, dan juga tangan aku biar nggak kena baju-bajunya, karena ini udah aku sterilin. Dalam artian waktu setelah aku cuci langsung aku masuk pouch, jadi daripada bajunya terkontaminasi sama tangan aku, jadi ini aku liatin dari luar aja. Nanti aku akan kasih listnya kok di akhir video apa aja yang aku bawa di sini. Ini yang aku bawa, yang paling bawah ini adalah bedong. Kain bedongnya aku bawa 2. Lalu untuk pakaian bayi, aku bawa pakaian panjang itu 2. Pakaian panjang itu yang seperti bodysuit tapi ada kancingnya di depan, jadi tinggal dipakai ke baby, itu 2 piece. Lalu untuk baju pendeknya aku juga bawa 2 piece. Itu baju pendek itu ada yang baju atas dan juga ada yang celana pop. Lalu ada yang bentuknya seperti bodysuit juga tapi ada kancingnya kayak gitu, jadi bawa 2. Terus aku bawa topi di sini. Ini kayak beanie hatnya bawa panah, aku bawa 1 supaya dia hangat di sana saat pakai bedong. Setelah itu aku juga bawa sarung tangan dan sarung kaki. Aku bawa sarung tangannya 2 pasang, jadi 4. Terus untuk sarung kakinya juga aku bawa 2 pasang, jadi juga 4. Sebutannya apa? Mitten and booties itu loh, yang ya sarung tangan dan sarung kaki bayi. Jadi bukan kaos kaki ya, tapi sarung kaki bayi. Aku bawa itu, jadi semuanya aku bawa 2 pasang, kecuali topi aku bawa 1. Karena sebenarnya ada lagi 1 di lemari, tapi menurut aku 1 aja itu udah cukup. Lalu next, di sini aku bawa 2 handuk. 2 handuk ini untuk mandi aku dan juga suami. Kenapa kita bawa 2 handuk? Karena ya takutnya itu tadi, aku kan mungkin perlu handuk untuk membilas terus ya, jadi takutnya terlalu basah dan belum kering, sedangkan suami udah butuh untuk mandi atau apa. Jadi kita bawa 2 supaya nggak saling ngerecoh kayak gitu untuk handuk. Meskipun nanti dari rumah sakit juga udah dapat di dalam kamar mandinya mungkin, yang penting udah bawa sendiri untuk prepare. Kembali lagi di sini kita yang kita bawa itu yang penting-penting yang untuk persediaan aja. Karena takutnya kalau dari rumah sakit nggak ada, kita setidaknya sudah bawa tanpa kita harus cari lagi di luar atau harus beli. Di atas handuk dewasanya ini ada bando-bando untuk anakku. Aku sebenarnya nggak bawa banyak, aku bawa 3. Kenapa aku bawa bando? Karena nanti saat anak aku pakai bedong atau mungkin dia mau difoto sama papanya, aku sudah bisa pakein dia bando. Karena yang tadi bandonya itu cuma kecil-kecil kayak gini, jadi cuma makan tempat dikit di atas gini aja itu udah cukup, nggak mengganggu pouch banyak gitu, enggak. Yang maklum dia punya anak cewek pertama, jadi kayak pengen ngedadanin aja waktu dia di rumah sakit nanti, jadi bisa dikasih bando supaya kalau ada orang yang jenguk atau ada orang yang foto itu anak aku udah cantik kayak gitu. Terus selanjutnya di sini handuk untuk anakku. Di sini handuknya itu lumayan agak gede. Ya ukuran berapa ya?
nggak tau lah, karena aku nggak beli. Ini tuh dikasih sama mamaku, sama utinya. Waktu itu utinya yang di sini yang aku ceritain, mamaku tuh datang ke Semarang nganterin selimut sama handuk bayi, dan ini handuknya yang aku bawa ke rumah sakit dan udah dicuciin. Wangi banget sih sumpah, tembus loh sampai di luar pouch. Terus di sini juga seperti alas box mungkin atau alas perlak. Jadi aku bawa satu, sebenarnya dikasih dua juga sama mama, tapi aku bawa satu supaya lebih lembut aja dan mungkin nggak bersenggolan langsung sama perlak rumah sakit. Jadi aku kasih ini, aku bawain satu, untuk handuknya aku bawain satu, dan menurut aku ini udah cukup untuk keperluan mandi anakku di sana. Meskipun sebenarnya pasti udah disediain sama rumah sakit juga untuk perlengkapan mandi, karena waktu itu aku nungguin keponakan aku lahir, dimandiinnya itu di ruangan khusus, jadi cuma ditawarin aja pakai baju pribadi atau baju rumah sakit, cuma itu aja. Tetap aku bawa supaya ya itu tadi ya, apa yang mungkin tidak disediakan atau mungkin kita perlukan, kita udah nggak perlu cari di luar lagi karena kita udah bawa gitu loh, karena kita punya. Kenapa kalau kita punya kita nggak bawa aja, karena di koper juga cukup kayak gitu kan, dan ini penting. Lalu selanjutnya ini ada keperluan untuk aku di sini, di dalam sini korset. Jadi setelah melahirkan aku akan pakai korset ini, dan kata mamaku dan mama mertuaku itu setelah melahirkan ya setidaknya bawa 2 kain jarik. Aku nggak tahu fungsinya untuk apa, tapi katanya habis melahirkan mungkin diperlukan. Jadi aku bawa 2 kain jarik, dan kain jariknya ini pun juga dikasih sama yang satu ini, yang warna coklat ini itu dikasih sama mamaku, yang warna coklat muda ini dari mama mertuaku. Jadi kayak gini dalamnya. Yang belakang sendiri itu korset untuk aku habis melahirkan. Terus ini yang warna coklat tua ini yang dari mamaku, coklat muda ini dari mama mertuaku, jariknya. Terus yang depan sendiri ini keperluan masker, karena kan masih masa pandemi juga, apalagi dengar-dengar COVID-19 mulai naik lagi ya. Jadi udah bawa masker, dan ini aku bawa sekalian dalaman maskernya supaya lebih safety. Tapi meskipun masker yang aku bawa ini sebenarnya sudah 4 ply, tapi ya tetap jaga-jaga. Ini dikasih papaku, jadi kita bawa aja supaya lebih safety. Terus ini masker aku bawa putih, ini untuk suamiku karena kan dia sukanya yang warna-warna putih. Maklum mungkin laki-laki ya nggak suka yang warna-warna, kalau aku sukanya yang cute-cute kayak gini, jadi aku bawa yang warna pink. Cukup untuk kita berdua karena isinya 10 untuk aku, 10 untuk dia, dan aku rasa ini lebih dari cukup sih di rumah sakit. Ini tuh aku kempesin ya supaya anginnya itu keluar, supaya lebih menghemat tempat. Terus untuk selanjutnya ini lebih ke pakaian aku. Pakaian aku sama seperti pakaian bayi, karena memerlukan yang banyak ya untuk melahirkan, terutama nanti kalau terkena darah, kita kan bisa bawa baju ganti ini untuk supaya ya, aku pengalaman waktu aku keguguran, waktu itu aku cuma bawa 2 daster, dan disitu darahku tembus meskipun udah pakai pembalut. Bener kayak risih gitu loh, ada darahnya. Terus kayak ya kayak gimana ya kalau kena darah gitu loh, jadi kayak risih gitu. Jadi aku ambil dari pengalaman waktu kuret itu, jadi aku bawa 4 daster di sini. Kalau kelihatan 1, 2, 3, 4, dan ini dasternya sudah dibeliin mamaku yang khusus busui. Jadi ada kancing depan atau ada resleting depan, dan ini dibawain 4 supaya nanti kalau ada orang jenguk tinggal naikin aja. Terus kalau mau menyusui tinggal turunin gitu. Terus di sini aku bawa daleman aku bawa bra itu aku bawa 4, sedangkan celana dalam aku bawa agak banyak. Ini aku bawa 6 karena ya takutnya itu tadi kalau kena darah atau apa kan kotor kan, jadi kita harus steril. Aku bawa agak banyak. Terus di sini aku bawa celana short. Kenapa aku bawa celana short ini? Karena nanti pulang aku rencana pakai dress, dan aku kan gak mau kelihatan gitu ya, biasanya aku pakai short. Jadi kan habis pakai korset terus pakai short supaya lebih kenceng kayak gitu aku bawa. Terus di sini aku bawa dress untuk pulang warna biru navy, dan dress aku pulang ini pun juga udah khusus
seperti busui, untuk busui. Jadi dia cuma ada kancing satu di depan, sekali kancingnya itu lepas bisa untuk menyusui kayak gitu kan. Jadi supaya gampang dan simpel untuk menyusui anak, mungkin nanti di dalam mobil waktu pulang sama Mas Dudi. Oh ya, ini ada yang coklat ini dikasih mama mertuaku, dia itu kardigan. Jadi nanti supaya waktu pulang mungkin aku kedinginan atau di rumah sakit aku kedinginan, aku bisa pakai kardigan itu. Dan di pot selanjutnya ini isinya keperluan untuk baby. Beberapa aku tinggal di rumah karena memang kan nggak terlalu diperlukan, seperti mungkin tisu basah di rumah sakit kan mungkin udah ada. Terus untuk sampo dan juga sabun aku tinggal di rumah karena kan mandiinnya pasti dari rumah sakit juga. Dan aku cuma bawa tisu kering di sini karena tisu kering kan diperluin kan untuk mungkin lap-lap gitu pokoknya. Yang penting udah ada kayak gitu. Terus di sini yang aku bawa ini yang penting-penting. Ini aku bawa minyak telon plus di sini, minyak telon. Terus aku bawa baby cologne, jadi seperti minyak wangi seperti itu. Terus krim popok aku bawa. Terus ini yang belakang hair lotion. Lalu ini aku bawa krim wajah dan juga badan. Aku bawa ini, dan ini belum aku buka semuanya. Terus yang terakhir aku bawa bedak padat dari Pigeon, karena kan baby zaman sekarang kalau bisa kalau untuk wajah itu pakai bedak padat, jangan bedak tabur, nanti takutnya kehirup masuk ke hidung. Jadi aku bawa ini perlengkapan babynya itu yang penting-penting aja, skincare-nya. Jadi mungkin setelah dimandiin di ruang baby kan dikembaliin ke box, ke dalam ruangan, jadi mungkin bisa dibedakin di situ, bisa dikasih krim popok di situ, terus dikasih minyak telon juga, meskipun di sana juga udah dikasih, tapi aku bawa minyak telonnya untuk jaga-jaga. Dan ini yang terakhir perlengkapan mandi dan juga perlengkapan lain-lain. Jadi di sini itu aku bawa ya seperti shampoo, terus lotion anti nyamuk, karena kan di rumah sakit kita nggak tahu ya banyak nyamuk atau nggak di dalam ruangan. Kita nggak tahu, pasti di rumah sakit itu bersih, tapi kan setidaknya tetap ada nyamuk ya, entah satu atau dua, dan nggak tahu dia habis gigit siapa, mungkin habis terbang dari bangsal yang A, habis gigit orang sakit A mungkin, terus terbang masuk ke bangsal melahirkan, kayak kan serem gitu loh di rumah sakit. Jadi kita udah bawa lotion anti nyamuk, dan ini untuk aku dan Mas Dudit, tapi lebih ke Mas Dudit aja karena kemungkinan untuk aku kan aku sering pegang baby nanti. Jadi aku pakai mungkin di kaki aja, aku minta dia pakein, yang penting tangan aku nggak kena. Terus ini aku bawa sabun mandi, udah aku pindah ke kontainer yang lebih kecil, sabun cair. Ini aku bawa sikat gigi 2 juga, dan sikat gigi ini baru supaya langsung bisa diangkut tanpa kita harus ke kamar mandi ngambil sikat kita yang udah kita pakai kayak gitu. Terus aku bawa hand sanitizer juga supaya lebih steril kalau nanti diperlukan. Terus di sini aku juga bawa pasta gigi, tapi yang versi kecilnya aja. Ini karena kan untuk 2 hari 1 malam aja, aku yakin ini cukup sih. Apalagi orang pakai odol itu kan nggak langsung banyak kayak gitu kan, cuma pakai dikit aja itu udah cukup. Terus ini yang paling atas aku bawa parfumnya kecil, ini kalau kelihatan. Jadi supaya badannya itu harum, karena parfumnya ini bukan parfum yang menyengat banget dan juga nggak terlalu sok banget, karena ini parfum kesukaan kita. Dulu kita pas honeymoon kita juga suka banget pakai parfum ini, jadi baunya itu kayak elegan gitu loh. Jadi kalau ada orang yang jenguk atau apa, kita juga nggak bau rumah sakit banget, nggak bau obat-obatan, tapi tetap aman karena ini nggak terlalu nyengat gitu loh untuk hidung ataupun untuk baby kayak gitu. Ini yang terakhir, ini sebenarnya masih ada perintilannya itu ada 5. Dan kenapa nggak dimasukin pouch, karena ini cukup untuk diselip-selipin aja di dalam koper dan nggak perlu dimasukin pouch. Kelima barang itu adalah ini. Jadi aku bawa hot in cream, ini untuk punggung aku nanti kalau mungkin aku ngerasa pegel, aku bisa ngolesin ini. Tapi untuk info, aku selama hamil dari 1 bulan sampai mau lahiran ini, aku sama sekali tidak pakai hot in cream ini karena aku takut ada kandungan yang mungkin kurang ramah untuk baby di dalam kandungan. Jadi aku sama sekali nggak pakai. Tapi di rumah sakit nanti aku akan pakai, mungkin setelah lahiran kan pegel-pegel atau capek aku pakai, karena kan
udah nggak ada janin di dalam tubuh aku kayak gitu loh. Jadi aku akan pakai ini untuk nanti Mas Dodi juga kalau mungkin dia terlalu capek atau pegel-pegel dia bisa pakai ini. Jadi bisa dibilang ini P3K lah untuk kita berdua. Terus di sini ada sisir, bisa diselip-selipin aja, jadi nggak usah dimasukin pouch karena pouchnya kurang panjang. Terus ada deodoran untuk kita berdua. Terus ini ada hand body untuk kita berdua. Aku bawa yang udah isinya tinggal dikit karena cuma untuk beberapa hari aja, nggak usah bawa yang penuh ngeberat-beratin. Yang terakhir ada charger, itu barang yang kelima, belum dimasukin ke dalam koper karena memang kan masih kita pakai kan. Jadi besok tinggal masukin charger dan juga kotak obat Mas Dodi yang kecil itu. Dia kebetulan punya sih, tapi ini di tas kerjanya dia dan dia bawa ke kantor. Jadi dia kan kalau pergi dia akan pakai tasnya kecil, dan mungkin charger tinggal cabut, tinggal gulung, masukin ke dalam tasnya dia yang kecil. Terus untuk kotak obat dia yang kecil itu seperti apa ya, dia tuh punya sih kayak pouch khusus untuk obat-obatan, dan itu obat-obatan dia semua. Jadi mungkin ada obat pusing, minyak kayu putih, fresh care, itu semuanya ada di dalam pouch itu. Dan sekarang lagi dibawa kerja, jadi nggak bisa aku tunjukin di sini. Jadi untuk keperluan ke rumah sakit besok udah tinggal bawa semuanya, tinggal charger dan juga pouch obat itu. Dan itu nggak mungkin lupa karena Mas Dodi itu orangnya nggak mungkin melupakan hal-hal yang berhubungan dengan handphone ya. Jadi kalau dia udah bawa handphone, dia pasti ingat akan ambil charger gitu loh. Kalau untuk mudik atau untuk pergi cuma beberapa jam aja dia bisa bawa power bank kayak gitu loh. Tapi kalau aku orang yang nggak terlalu peduli sama handphone, makanya aku handphone itu sering ketinggalan di rumah. Bahkan dulu aku waktu kerja di BNI, kerjanya itu memerlukan handphone aku bisa ketinggalan di rumah, dan itu udah 2 kali. Dulu waktu aku di bank yang lama juga ketinggalan handphone 2 kali juga. Jadi kayak aku tuh orangnya nggak terlalu mentingin handphone, meskipun handphone itu keperluan primer ya di kehidupan sekarang. Tapi kayak handphone tuh sering lupa kalau untuk aku, tapi kalau untuk Mas Dodi enggak. Dan itulah yang melengkapi kita gitu loh. Jadi kalau aku kelupaan handphone nih, kita mau ke gereja, handphone aku di kasur ketinggalan, dia yang ngambilin gitu loh. Jadi kita saling melengkapi aja. Apa yang kita lupa, pasangannya pasti enggak kayak gitu, dan sebaliknya. Jadi tadi barang yang kelima itu charger ya. Charger itu diperlukan karena kan kita di rumah sakit itu nginep di sana, jadi membutuhkan charger atau mungkin power bank. Terus yang terakhir ya berarti 6 ya, 6 perintilan itu tadi. Yang terakhir pouch obatnya yang ada di tas Mas Dodi. Dan itu semuanya yang udah aku tunjukin ke kalian, dan di koper semuanya udah kosong. Oh iya, untuk makanan juga itu masih ada di meja depan. Jadi besok tinggal bawa, tinggal masukin ke goodie bag yang gede tadi barengan sama popok dan juga pembalut aku. Ya intinya kayak gitu dah. Aku udah mulai ngeblank lagi nih. Aduh, ini adalah detik-detik aku melahirkan, jadi udah siap semuanya, tinggal kebawa. Dan tingkat kengeblankan aku udah makin tingkat dewa. Jadi apa yang udah mau aku omongin tapi pasti lupa. Pokoknya beda banget sama aku yang dulu lah, waktu aku bikin video tahun 2020-2021 itu tanpa aku catet, itu aku udah hafal. Tapi sekarang kayak ngeblank kayak gitu loh. Dan nanti di akhir video juga aku akan kasih listnya apa aja yang aku bawa tadi. Kasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like video ini, di subscribe dan juga di share untuk kalian atau keluarga yang mau melahirkan dan masih bingung nih apa aja yang mau dibawa ke rumah sakit. Mungkin bisa jadi referensi dari aku, atau mungkin ada barang-barang yang mau ditambahin, bisa kalian tambahin sendiri. Tapi menurut aku ini adalah barang-barang yang penting untuk aku, bayi, dan juga suami aku. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video